Ingarso Sungkulodo, Ingmadyo Bangun Karso, Tuturi Handayani. 3 filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita sudah seharusnya mampu menjadi teladan bagi peserta didik kita dan mampu memberikan dorongan serta motivasi agar anak-anak kita menjadi generasi emas, penerus yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halik Yasid SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Kategori 2 Kelas Al-Quran Hadis tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan PPL saya di MTSN 5 Hulu Sungai Tengah, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. PPL dilaksanakan di tempat relokasi pembelajaran MTSN 5 Hulu Sungai Tengah yang sedang melaksanakan proses penyelesaian pembangunan gedung dan renovasi. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak bapak hari ini? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kurang semangat sekali lagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu kita memulai pembelajaran itu harus dengan semangat. Karena semangatlah yang membuat kita mudah mendapatkan ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Narawai. Silakan kembali. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir, nak? Semuanya hadir ya? Iya. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Apa aja ingat? Belajar ilmu tajwid. Oh ya, kita mempelajari tentang ilmu tajwid. Pentingnya belajar ilmu tajwid. Oh iya, pentingnya belajar ilmu tajwid. Apa lagi? Iya, dalil-dalil juga. Dalil-dalil mengapa kita harus belajar ilmu tajwid. Kemarin sudah dijelaskan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Itu tujuan utamanya adalah agar kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan Benar. ya. Hari ini kita akan melanjutkan, masih ada kaitannya, ada hubungan antara materi minggu kemarin dengan materi yang hari ini, yaitu kita akan memasuki pembahasan yang lebih detail, yaitu pembahasan tentang hukum bacaan mat tabi'i. Itu adalah salah satu pembahasan yang ada di dalam ilmu tajwid. Kemudian melalui model pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat memahami hukum bacaan mat tabi'i dalam Al-Quran agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai pengantar kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin kalian terlebih dahulu menyimak sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Oke, setelah menyimak tayangan tadi, apa yang kalian rasakan? Adem. Apa lagi? Tenang. Apa lagi? Merinding. Salut. Apa benar? Salut. Oke. Ada lagi? Oke. Kenapa kalian bisa merasakan seperti itu setelah mendengarkan tayangan itu tadi? Oh iya, suaranya bagus, merdu, ya betul. Apa lagi? Kenapa kalian bisa merinding, bisa apa tadi? Ada yang salut, ada yang adem, ada yang tenang. Kenapa bisa seperti itu? Bagus. Karena suaranya bagus, ya. Apa lagi? Bacaannya bagus.
Ya, bacaannya bagus, bacaannya benar. Karena bacaannya benar itu karena apa? Karena membaca Al-Quran yang benar dengan tajwid. Iya, karena sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang hari ini kita akan bahas, siapa tahu dengan mempelajari ilmu tajwid kita bisa mengikuti langkah beliau, mempercantik, memperbaiki bacaan kita hingga bacaan kita bisa baik dan Benar. Selanjutnya Bapak minta kalian mengamati gambar yang Bapak tayangkan di layar. Silakan amati terlebih dulu dua lafal yang Bapak sajikan. Sudah diamati? Sudah. Setelah mengamati dua lafal yang Bapak sajikan di layar tadi, apakah bacaan tersebut sama? Nah, itu ada yang menjawab sama, ada yang menjawab tidak. Pertanyaannya yang menjawab sama dulu, apa alasannya? Hurufnya sama. Hurufnya sama, apa bacaannya? Karena bacaannya sama. Karena bacaannya sama, nuhiha. Ya. Yang kedua katanya. Yang menjawab beda tadi, apa alasannya? Karena tidak ada sama, tidak ada pembacaannya sendiri. Karena lafal pertama, Tidak ada pembacaan sendiri. apa bacaannya lafal pertama? Nuhiha. Yang kedua, Nuhiha. ya betul sekali. Tadi ada yang menjawab beda dengan alasan bahwa pada lafal tersebut ada yang dibaca panjang dan dibaca pendek karena apa? Ada hukum bacaan mad tabi'i pada salah satu lafal yang Bapak tampilkan. Pertanyaannya, apakah mad tabi'i itu? Itulah yang akan kita bahas lebih dalam pada pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pembahasan kita pada hari ini, kalian silakan menjawab soal yang Bapak tampilkan di layar. Silakan mengerjakan selama 5 menit. Oke, sudah diselesaikan tugasnya? Sudah. Gimana soalnya? Susah apa mudah? Susah. Ya, yang mudah, yang susah. Yang kesulitan menjawab soal itu adalah tugas kalian memperdalam materi hari ini. Karena dari ketidaktahuan kalian lah, kalian mengetahui apa yang harus kalian pelajari hari ini sebagai ilmu baru, wawasan baru buat kalian. Dan bagi yang sudah merasa mudah, itu akan menjadi penguat dari apa yang sudah kalian pahami. Hari ini Bapak sudah menyiapkan materi tentang hukum bacaan mad tabi'i dalam beberapa bentuk. Ada yang berupa video, ada yang berupa slide, ada yang berupa artikel, dan lain sebagainya. Itu sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Kalian bisa mencari informasi sesuai dengan kemauan kalian, materi yang mana aja, semuanya berkaitan dengan hukum bacaan mad tabi'i. Dan Bapak akan menyajikan yang berupa video pada tayangan yang ada di layar. Setelah kalian menyimak, memperhatikan, dan membaca dari materi yang sudah Bapak sajikan dalam beragam bentuk, nanti kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa mencatat materi mana yang kalian tidak pahami atau istilah-istilah yang tidak kalian pahami, nanti baru ditanyakan pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan materi ini dengan baik agar kalian dapat memahami dan menerapkan hukum bacaan mad tabi'i ini dalam membaca Al-Quran. Pengertian mad tabi'i menurut bahasa, mad artinya panjang dan tabi'i artinya biasa. Sedangkan menurut istilah, mad tabi'i adalah kepanjangan bacaan Al-Quran ketika bertemu huruf mad. Dinamakan mad asli karena mad ini merupakan mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik tolak untuk pembacaan kaidah-kaidah mad yang lainnya. Jadi, mad tabi'i adalah kunci untuk memahami hukum bacaan mad yang lain, yaitu mad far'i. Kita fokus pada lafal yang berwarna merah. Ada huruf yang berharap fathah. Contoh ini adalah huruf qaf. Huruf qaf yang berharap fathah kemudian bertemu dengan huruf alif tanpa harakat. Di sini adalah ciri dari hukum bacaan mad tabi'i agar bacaan Al-Quran kalian semakin baik dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung
langsung bisa ditekan atau tulis di kolom komentar. Oke, tadi sudah menyimak video yang bertayangan dan yang membaca materi sudah selesai juga semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Setelah kalian membaca tadi, apakah ada hal-hal yang masih belum jelas yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Ya, Miftah silakan bertanya. Mengapa mat tabi'i menjadi titik tolak untuk memahami sebagai hukum mat yang lain? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Mengapa mat tabi'i menjadi titik tolak untuk memahami hukum bacaan mat yang lain? Mengapa bisa seperti itu? Karena hukum bacaan mat yang lain, terutama mat fadhi, sebagian itu masih ada kaitannya dengan mat tabi'i. Contoh, Bapak ambil contoh mat wajib muttasil. Mengapa ada kaitannya? Karena ini cirinya adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Ketika kalian tidak memahami ini, maka otomatis kalian akan kesusahan mengetahui ciri hukum bacaan mat yang lain, terutama mat wajib muttasil. Demikian juga hukum mat jaiz munfasil. Jadi kunci dari memahami mat yang lain, contohnya mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil, ini adalah kalian harus memahami hukum bacaan mat tabi'i. Makanya mat tabi'i ini menjadi titik tolak untuk memahami hukum bacaan mat yang lain. Paham? Oke. Sekarang kita lanjut kepada sesi diskusi kerja kelompok. Untuk sesi diskusi, kalian silakan menuju kelompoknya masing-masing karena Bapak sudah membagikan kelompoknya berdasarkan hasil asesmen awal kalian yang sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, untuk sesi diskusi Bapak akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu. Sekarang Bapak minta kalian mendengarkan penjelasan baik-baik untuk tugas yang kalian kerjakan. Itu instruksinya adalah yang pertama, tuliskan nama kelompok sesuai dengan nama tokoh Islam dan juga tuliskan nama anggota pada lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Kemudian yang kedua, kalian tugasnya adalah membuat poin-poin pokok bahasan materi mat tabi'i sesuai dengan kemauan kalian. Kalian mau bikin peta konsep yang analog ataupun yang digital, ataupun infografis analog dan digital, atau video sesuai dengan keinginan kalian, kelompok kalian masing-masing. Silakan diskusikan nanti tugasnya mau dituangkan dalam bentuk apa. Yang nanti setelah selesai kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kelompok yang lain yang nanti maju secara bergiliran dan saling memberikan tanggapan. Nanti bisa kalian tuangkan di dalam lembar kerja kelompok kalian yang sudah Bapak bagikan. Ini ada beberapa contoh, bisa membuat peta konsep seperti ini, bisa dilihat, atau seperti ini. Jadi sesuaikan, kreasikan menurut keinginan kelompok kalian masing-masing. Adapun yang infografis bisa lihat contoh yang seperti ini. Ini adalah contoh infografis dalam bentuk digital. Yang buat video bisa kreasikan masing-masing. Bagaimana video yang ingin kalian tayangkan, ingin kalian sajikan, silakan pikirkan sendiri sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa mengumpulkan tugas, dikirimkan melalui WhatsApp group. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan, isi dan nanti buat dalam bentuk yang kalian inginkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai silakan. Ini berhubung waktu sudah selesai 20 menit sesuai kesepakatan kita, maka semuanya harus mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan. Silakan kirimkan tugas yang sudah kalian buat itu melalui WhatsApp Bapak langsung di WA pribadi. Nanti akan Bapak tampilkan di layar. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Itu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ingin mempresentasikan hasil video kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Nangis berjamaah. Kenapa? Kenapa pada sedih? Gak bisa ngaji dengan baik dan benar, Ustadz. Tenang, gak usah sedih. Ustadz ajarin ilmu tajwid. Serius, Ustadz. Mau. Oke, kita mulai dari hukum bacaan madhabiyah. Pengertian. Madhabi itu adalah memanjangkan bunyi atau bacaan Al-Quran ketika bertemu dengan huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Itu tadi tampilannya berupa video. Kita belum tahu nih, kelompok kedua mau menyajikan dalam bentuk apa. Silakan maju kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama kelompok Bukhari. Saya Usman Fatimah dan teman-teman saya Nadira Azhara, Fatimah, Muhammad Alkaf, dan Muhammad Fasyakbar. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa poster kita. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Sekarang silakan masing-masing kelompok boleh menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oh, silakan, Kusnul. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apakah semua umat yang berharap masuk pendidikan ada di hukum bacaan dan pendidik? Oke, Kusnul Fatimah bertanya, apakah setiap huruf mat yang berharakat sukun itu menandakan adanya hukum bacaan matobi? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari Kusnul Fatimah. Siapa yang ingin menanggapi? Saya. Silakan. Saya Rizky Kamal dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 mengenai apakah semua huruf mat yang berharakat sukun menunjukkan adanya hukum bacaan matobi? Jadi jawabannya tidak, karena harus sesuai dengan harakat sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan, jika waw sukun maka huruf sebelumnya harus dhamma, tidak bisa fathah. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat Rizka dan Husnul Fatimah. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya juga bagus. Karena apa? Pertanyaannya tadi apakah setiap huruf mat yang berharakat sukun itu tadi menandakan adanya hukum bacaan matobi? Jawabannya betul sekali, tidak. Karena huruf mat yang berharakat sukun, contoh waw sukun atau ya sukun, ketika kalian temukan di dalam ayat Al-Quran, yang tentu hukum bacaannya adalah matobi, karena dia bergantung kepada huruf sebelumnya. Waw sukun ini akan menjadi hukum bacaan matobi jika huruf sebelumnya berharakat dhammah sesuai dengan cirinya. Dan ya sukun ini akan menjadi hukum bacaan matobi jika huruf sebelumnya berharakat kasrah. Sampai di sini dulu penjelasannya. Paham, Husnul? Kalau sudah paham, mari kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Husnul? Apa kesimpulannya? Selamat artinya itu panjang atau kebenaran. Oke, berarti itu tadi adalah pengertian dari matobi. Kemudian dari huruf mat ada berapa? Apa aja? Alif, ya, waw. Alif, waw, dan ya. Terakhir, silakan kalian kerjakan soal assessment yang Bapak bagikan linknya melalui WA group. Selesaikan dalam waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sulit soalnya? Mudah. Kenapa jadi mudah? Karena sudah belajar. Sudah belajar. Berarti kalian sudah menguasai dan memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru.
yang kalian kerjakan hari ini tidak sia-sia. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini menjadikan kegiatan kita sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak terakhir, sekarang Bapak ucapkan terima kasih atas kegiatan kalian hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih sudah bersemangat dan Bapak harap kalian tetap semangat sampai ke depannya mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan ada istilah semangat yang kendur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Kata Nabi SAW, siapa saja, artinya bukan dia sebenarnya, siapa aja yang keluar rumah dalam keadaan menuntut ilmu, itu seakan-akan dia sedang berjuang di jalan Allah. Mudah tidak? Mudah. Karena apa? Kita tidak perlu berperang seperti keadaan yang saat ini terjadi di Palestina. Mereka berjuang benar-benar berjihad di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa. Sedangkan kita hanya cukup berangkat ke sekolah, belajar. Maka ketika kalian saat meninggal, misalkan terjadi apa-apa dengan kalian di jalan, kalian meninggal dalam kondisi berjihad di jalan Allah. Karena apa? Itu Nabi sendiri yang menyampaikan. Bukankah ini suatu keberkahan buat kita, kemudahan buat kita untuk menggali pahala sebesar-besarnya hanya dengan cara menuntut ilmu agama yang kita pelajari di sekolah. Mungkin itu saja sebagai penutup dan motivasi buat kalian. Untuk minggu depan, kalian akan mempelajari tentang cara mengidentifikasi hukum bacaan maqtubi yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.